adaptasi metaverse untuk OPD ya. Dan seperti yang diinformasikan oleh Pak Indra tadi ya, bahwa untuk konsep metaverse itu adanya 3D, kemudian virtual dan juga social connection ya. Saya langsung saja beralih ke Pak Muhammad Rum ya, dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar ya. Seperti diinformasikan juga kemarin bahwa setelah dicanangkannya, Pak Wali itu akan segera memetakan langkah prioritas pasca Rakorsus ya. Di antaranya membangun big data yang mulai dilaksanakan pekan depan. Nah, dari Rakorsus itu ada 108 aplikasi dari berbagai OPD yang bisa masuk konten metaverse ya. Nah, saya ke Pak Rum dulu nih. Untuk dari Dinas Pariwisata sendiri, Pak, untuk pengaplikasian program dengan konsep metaverse ini kira-kira dari Dinas Pariwisata itu seperti apa, Pak? Ya, kalau dengan yang disampaikan sama Pak Indra tadi, setuju saya. Memang harus ada 3 item tersebut baru dikatakan metaverse. Di aplikasinya untuk di industri pariwisata kita pakai untuk pemasaran, untuk promosi gitu. Jadi mendekatkan calon wisatawan dengan Kota Makassar, mendekatkan. Jadi promosi yang kita lakukan sekarang ini masih konvensional kan, paling tinggi di media sosial, YouTube dan sebagainya. Tetapi loncatannya ke berikutnya ada di konsep metaverse tadi, bahwa ketika ada konsep 3D, terus kemudian ada virtual, terus ada social connection. Kenapa social connection? Nanti ada pemandu wisatanya gitu. Mereka datang, seperti ada si petugas informasi pariwisata, ketika mereka masuk, semua yang berada di kami memulai pasti dari main attraction. Tidak mungkin dalam satu kota keseluruhan itu membutuhkan waktu yang lama. Di main attraction saja, misalnya di Pantai Losari, terus kemudian ada satu pulau, terus kemudian ada satu resto atau lokal food kita. Nah, itu paling seperti itu. Konsepnya adalah lebih ke promosi, bukan berwisata di sana, tidak. Karena kalau di pariwisata harus ada experience langsung, itu berbeda. Dan tidak ada transaksi. Pak Wali dari awal menyatakan tidak ada transaksi dulu, ini terlalu jauh gitu. Antara kripto, terus kemudian Ethereum, itu terlalu jauh buat kita. Lebih ke atraksi, menarik dulu. Ini mempromosikan kota, lebih ke marketing gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita kerjasamakan, karena kemarin kan melalui Kominfo pemerintah kota sudah bekerja sama. Jadi nanti akan tindak lanjuti seperti itu. Jadi yang lebih sederhana saja, seperti mungkin beberapa kota seperti Seoul itu sudah memulai, terus di China sudah ada yang mulai seperti itu. Jadi hanya berpromosi. Saya calon wisatawan. Kalau di Losari ada apa aja sih? Terus ada petugasnya. Pak Bu, itu ada hotel namanya A. Pak Bu, ini Anjungan Toraja Mandar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mereka sudah ada informasi awal. Jadi ada gambaran. Gambaran gitu ya. awal seperti itu. Itu sederhananya seperti itu. Gitu. Kemudian Pak Rum, untuk kemarin juga kan dari masing-masing SKPD itu kan memberikan pemaparan juga mengenai program prioritas mereka ya, yang tentunya sudah dianggarkan dalam APBD ya. Dari Dinas Pariwisata apa Pak? Ya, pemaparan kita kan kemarin tentang APBD kita 2022. Untuk pencapaian visi misi gitu. Jadi ada program di visi misi itu, ada yang menjadi lead, ada yang menjadi supporting. Di kami yang menjadi lead itu ada di penataan total destinasi cagar budaya dan sejarah. Dalam waktu dekat kami akan membuat augmented reality beberapa patung pahlawan yang ada di Pantai Losari. Seperti itu memungkinkan sekali gitu, karena banyak beberapa seperti Pak Indra sampaikan, banyak anak Makassar bertalenta untuk bikin itu. Saya sudah pernah ketemu sama mereka. Bahkan stiker-stiker dan filter Instagram kami yang akun resmi kami semua dilaksanakan sama anak Makassar. Seperti itu. Terus kemudian peningkatan city branding kita melalui festival MICE bulanan dan skala nasional internasional, kita sudah launchingkan kemarin 50 event. Ini kolaborasi bersama 3 dinas, pariwisata, kebudayaan dan dispora. Ada 50 event. Terus kemudian itu yang lead. Terus kemudian F8 kita tahu sudah masuk kalender nasional kembali, top 10. Iya. Terus kemudian supportingnya banyak. Supporting itu saya tadi baru membuka acara pengembangan UMKM Lorong, bagaimana UMKM Lorong ini bisa terlibat dalam pengembangan pemasaran di hotel-hotel. Tapi mereka tidak lagi menjaga standnya, tapi cukup QR code WhatsApp bisnisnya saja yang mereka simpan di sana. Mereka si calon pembeli meng-scan, mereka akan terhubung dengan si pembeli dan penjual. Seperti itu salah satu transformasi digital kita untuk melakukan pendekatan antara customer dengan si penjual. Terus kemudian untuk program
prioritas strategis kita di tahun ini ada kapal pinisi. Ini ada 2. Terus kemudian ada 100 lorong wisata. Seperti itu ya. Ini seperti itu. Ini bisa kita bikinkan 1-2 lorong yang sudah siap untuk kita kembangkan masuk ke metaverse. Ada ada beberapa warga, ada orang yang penjaga pemandunya, tour guide-nya ya jalan di lorong itu. Jadi mereka sudah tahu. Tapi yang kita butuhkan adalah mereka datang langsung ke sini, karena di sinilah letak kepariwisataannya, berpindah-pindah tempat satu tempat lain karena perbedaan, bukan sudah itu ya tidak selesai, tidak, kita rugi gitu menurut kami. Kami makanya sampaikan ke Pak Wali, Pak, kami Dinas Pariwisata akan kembangkan untuk pemasaran. Kami tekankan untuk pemasaran seperti itu, untuk berpromosi seperti itu. Baik. Itu dari Pak Muhammad Rum ya. Ke Ibu Andi Tendri. Makasih ya. Kalau perpustakaan itu bagaimana merespon metaverse? Iya. Kami sebelum metaverse ini masuk, kami kan sudah selalu didoktrin dari pusat bahwa perpustakaan itu harus menjadi transformasi. Kita selalu mainnya di tahun ini kita tidak boleh lagi dari 4.0, kita harus di 5.0. Terus yang paling penting itu transformasinya. Di transformasi ini, begitu Bapak melunching tentang metaverse kemarin, perpustakaan ini harus mengadaptasi. Apa adaptasinya? Tadi kan sudah disebut ada yang bagaimana kita mau metaverse, misalnya kalau belum ada infrastrukturnya. Di saya itu kebetulan sudah punya namanya e-book, e-pustaka. Kemudian kami punya Inlislide, kita bisa mengakses itu. Dan sekarang ini perpustakaan itu akan pindah, punya kantor baru itu di Kerundung lantai 4, itu dari APBN. Kami senang sekali karena ini akan berkesesuaian dengan keinginan kita. Mungkin misalnya kalau yang disampaikan tadi Pak Indra, dikasih lagi wawasan baru ini, begitu nanti kita ada sosial, begitu kami misalnya meeting dan kita seolah-olah berketemu di satu ruangan, dan itu perintahnya kami itu di APBN bahwa perpustakaan literasi untuk kesejahteraan. Makanya saya senang Pak, kalau kemarin saya sudah sampaikan di Dinas Kesehatan, ini harusnya begini, literasi metaverse itu literasi masa depan. Dan kita harus betul-betul memahami ini literasi metaverse, jangan sampai kita salah. Betul, harus paham. Nah, Edukasi dulu ya edukasinya, begitu edukasinya bagus, makanya kemarin itu apa yang harus mendekati ke arah itu apa misalnya, perpustakaan tidak boleh lagi begitu mengakses buku lambat. Saya harus berkoordinasi dengan Infocom, harus saya merevisi anggaran, bagaimana infrastruktur yang dibangun supaya semua cepat. Saya harus merevisi anggaran, bagaimana misalnya CCTV juga harus bagus. Jangan nanti begitu saya pindah di tempat itu, masalah terutama yang saya hadapi adalah ini tidak aman tempatnya. Dan terakhir kami dititipi sama Bunda Baca, Bu Indira Yusuf misalnya, kamu nanti bisa koordinasi dengan pariwisata. Kami di misi 2 itu kami mensupport pariwisata untuk bagaimana di lorong wisata itu perpustakaan hadir dengan kisah-kisah Toriolonya. Maka kami punya namanya aplikasi Cerita Toriolo. Jadi kita punya aplikasi nanti itu tentang Toriolo, jadi semua nanti kita upayakan sehingga kalau kita masuk di satu lorong ada tiba-tiba ada nanti rombongan wisata datang jam sekian, kami tidak lagi sibuk menyiapkan karena siapnya sudah ada, sudah langsung stay di situ bercerita, karena itu tidak pakai barcode, dia tidak bisa di barcode, dia harus berada di tempat itu begitu keliling. Yang boleh di barcode nanti itu adalah yang UMKM, nanti kalau ada yang beli terus ada yang bergerak, ada namanya Como, ada Tetere, itu nanti yang bergerak kencang untuk memenuhi permintaan pasar ini. Kalau Toriolo ini dia harus stay, misalnya Pak Arun bilang ini ada nanti kunjungan gini, harus tampilannya lebih bagus, ini yang tampil, ini yang masa jeda dari kesini jam kesini pengunjung, kan kita bisa melihat berdasarkan asesmen yang ada siapa pengunjung di lorong wisata itu. Karena memang ini pekerjaan cepat, kita harus bergerak cepat, dan khusus untuk menyambut 5.0 ini yang ada di perpustakaan, kami punya Inlislide, kami punya e-book, kami punya namanya Donkel, kami punya ada banyak, tapi itu baru sebagian kecil dari pemenuhan syarat untuk lompatan ke metaverse itu. Metaverse itu kan sudah, Anda bisa bayangkan kalau kita sudah bermetaverse, mau ke perpustakaan Kota Makassar, diklik masuk seolah-olah dia ada di dalam, dia dari buku ke buku, ya, melihat ini klasifikasi. Saat tidur kami tidak pernah tidur, jadinya ada orang yang melayani dan itu dia berbicara dan tidak ada keluhan. Ya. Itu yang harapannya Bapak. Saya kira berat, kata orang ini ku suka. Ya memang kami selalu lahir di mimpi. Begitu pemimpin kami, begitu Pak DP bilang metaverse,
kami harus ikut mengadaptasi. Bahwa sejauh mana adaptasi kan kita ini kerja tim. Ya. Ya harus dulu optimisnya, kan banyak bisa bantu. Misalnya dari ini ada pencerahan baru, ada dari Unhas membantu, ada dari mana. Memang ini kan program lagi dikerjakan. Kemarin itu ada beberapa SKPD sudah dianggap lebih respon dan itu sudah sangat, kami harus ikut belajar. Saya kemarin bilang kan pariwisata itu kebulan yang nomor 1 dianggap cepat. Ajarin kita dong supaya kita bisa ikut karena ini tim yang bekerja. Iya. Kalau ada yang lebih maju, ada tidak maju itu juga tidak bagus. Misalnya kesehatan maju, kami juga harus ikut karena kami memahami betul. Kami bilang ingat nah, tagline-nya kita literasi metaverse, literasi masa depan. Literasi metaverse, literasi masa depan. Kalau ada lanjutannya lagi, itu menyelamatkan peradaban. Bagaimana Pak Bayu? Kita tidak bisa. Kita harus menyelamatkan peradaban Makassar. Kita harus selamatkan. Contoh, saya suka menghayal, kenapa kita tidak seperti Tiongkok? Tiongkok itu kan Google tidak masuk, tapi dia punya Google sendiri. Kenapa ya Makassar tidak punya Google sendiri atau Indonesia punya supaya orang tidak punya? Karena saya sudah dari hasil diskusi saya dengan kepala dinas kepala pusat perpustakaan nasional, ini kita ke depan kalau dari kita yang kampus Merdeka ini tidak bergerak cepat, kita terus akan menjadi sasaran pasar. Sementara kalau ke depan itu kita bermetaverse itu kita adalah sasaran yang menjual. Produsen. Kita produsen. Kamu ke sini, di sini ada batok kelapa, di sini macam-macam. Makanya kami diharapkan dengan fasilitas dari pusat itu, dengan gedung yang ada itu bisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam konsep bagaimana literasi itu mensejahterakan. Bu Ani, tadi untuk kesiapan dari SDM sendiri di perpustakaan itu seperti apa, Bu? Tidak boleh kita bilang tidak siap, harus siap. Harus siap ya. Tidak boleh kita maaf Pak, saya belum bisa ikut. Tidak, ya udah kalau kau tidak ikut berhenti jadi kepala dinas. Harus siap. Apa kesiapanmu? Saya ini Pak mau pindah ke kantor baru. Di kantor baru itu saya buka DPO, ternyata untuk membentuk infrastruktur untuk bangunan itu supaya wifi-nya bagus dan lain-lain. Oh tidak, kita harus rubah anggaran, kita harus merefinisi anggaran, memanfaatkan anggaran yang punya. Ini Laskar Pelangi, siapa yang punya kemampuan mengurus ini dulu, digital ini, sosial media yang dasar-dasar dulu. Facebook dan lain-lain. Siapa yang sejak awal saya masuk, saya sudah bikin list, semua orang di situ harus punya Facebook, punya Instagram dan bisa mengevaluasi dan bisa mengirim apa yang kita punya. Kita ini kalau pergi dongeng keliling ke anak-anak, banyak sekali yang menarik. Anak-anak harus diajari. Kan coba sekarang kita lagi bertemu mereka. Ibu tahu enggak yang selalu ditanyakan? Ibu, kita tanya bahasa Makassarnya bagaimana, bahasa Bugisnya bagaimana, semua pudar. Sementara kita mau ke dunia, kita mau bermetaverse, tetap kita punya nilai lokal, standar lokal itu tidak bisa ditinggal Pak. Ya, tetap harus dipertahankan ya Bu ya. Makanya ada cerita Toriolo, ada macam-macam. Itu menjadi program prioritas ya dari perpustakaan ya. Baik, kita beralih ke Ibu Kadis. Gimana Bu untuk kemarin? Ternyata seru juga ya membahas ini metaverse ya. Ya memang terus terang kemarin kita waktu Rakorsus itu ya semua SKPD hadir, di mana ada inovasi baru ya menurut saya yang betul-betul bagaimana nanti ke depan kita dituntut untuk bekerja lebih baik lagi terkait ini. Nah kalau dari kesehatan tadi pariwisata terkait promosi pariwisata ya. Kalau dari kesehatan pastinya bagaimana pemenuhan kepuasan pasien ya, namanya juga kesehatan. Nah beberapa kami kemarin yang sempat dipaparkan di depan Bapak Wali Kota terkait dengan apa sih yang akan dilakukan Dinas Kesehatan terkait dengan inovasi yang ke depan untuk Makaverse ini. Nah kami kemarin sempat memberi 2 opsi ke Bapak Wali Kota terkait dengan telemedicine. Sekarang telemedicine. Sekarang telemedicine sudah ada ya sejak tahun 2016. Di mana pada saat ini telemedicine hanya bisa menjangkau satu penyakit. Contoh kecil, tele-EKG. Tele-EKG di mana pasien dirawat di puskesmas itu mampu dibaca oleh 9 dokter ahli yang kita kerjasama dalam artian pakai by handphone ya. Tadi kan kalau metaverse itu harus 3 unsur ya yang harus ada. Nah kalau kita sekarang baru 1-2 unsur yang kita bisa penuhi. Nah ini kedepannya itu yang akan kita kembangkan terkait dengan telemedicine ini tidak hanya menjangkau satu penyakit saja. Artinya semua kebutuhan kesehatan terkait dengan apakah hanya konsultasi kesehatannya saja
dari segi sehatnya saja atau konsultasi bayi penyakitnya, itu depannya kita akan kembangkan mudah-mudahan dengan Makaverse ini betul-betul bisa diaplikasikan. Itu jadi nanti ke depan kalau misalnya kita bicara terkait dengan ada avatar gitu kan, kalau dinas kesehatan pastinya butuh nanti ada konsultasi bayi avatar. Jadi dia langsung ke pasien, jadi seolah-olah pasien dengan dokternya berhadapan langsung. Padahal si pasien ini ada di rumah, dokternya ini ada di rumah, ya seperti itu. Jadi dunia maya yang akan nanti bermain, dan di mana juga ada home care kami 24 jam. 24 jam itu di mana kami sangat butuh sekali terkait dengan hal-hal yang baru seperti ini. Nah, bagaimana nanti pemenuhan semua kebutuhan terkait dengan kesehatan melalui dengan program Makaverse ini apabila nanti diimplementasikan. Nah, beberapa yang kami memang terkendala ya di lapangan terkait dengan beberapa penyakit yang memang harus betul-betul tuntas di lapangan. Salah satunya tuberkulosis. Nah, tuberkulosis menjadi polemik yang sangat-sangat besar di masyarakat karena Indonesia saja urutan ketiga dunia. Ya, untuk Sulawesi Selatan urutan pertama Kota Makassar. Nah, kami membuka satu aplikasi di mana ada Sobat TB ya. Sobat TB itu bagaimana men-screening untuk semua masyarakat yang terdampak. Apakah terduga TB apa tidak. Nah, dari screening itu akan kita kembangkan nantinya ke Makaverse ya. Karena setelah dia di screening, otomatis kami yang mengarit data untuk melihat siapa yang akan kami lanjutkan sebagai terduga untuk menentukan diagnosa. Setelah diagnosa ada, pastinya ada pengobatan. Nah, pengobatan 6 bulan bila tidak dibarengi dengan pemantauan yang ketat, pastinya akan masuk ke arah resisten obat. Itu yang kami harus betul-betul cegah. Nah, dengan hadirnya Makaverse di mana ada nanti secara maya, dunia maya, itu kami bisa mungkin jadikan sebagai PMO, ya, pengawas minum obat. Jadinya kan kemarin ini kami memantau dengan pengawas minum obat dengan keluarganya, dengan petugas kesehatan. Ternyata kok kenapa tetap juga meningkat angka-angka dengan resisten obat. TB-RO sangat meningkat, artinya tidak ada keberhasilan sama TB reguler. Harusnya dipatahkan di TB reguler. TB reguler harus tuntas, 6 bulan harus tuntas, tidak boleh ada yang drop out. Ya. Tidak Jadi boleh ini ada. menjadi salah satu pasien yang tidak rutin untuk minum obat gitu ya Bu ya? Ya itu, Ya. jadi kemungkinan besar ke depan kalau kita sudah mengandalkan itu ya Pak Bayu ya, maka versi itu bisa jadi sebagai Oke. PMO, aplikasi ini bisa jadi PMO. Jadi ada pemantauan obat dunia maya bahwa silahkan waktunya minum obat, silahkan waktunya minum obat. Oke. Nah, Bu Kadis, kalau- itu angan-angan Iya. kita di Dinas Kesehatan. Jadi ada 2 angan-angan ya. Iya, Bu Kadis terkait kalau dengan Bu Kadis kalau sekarang ini untuk pemenuhan untuk vaksinasi lansia itu gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Masih sangat rendah ya untuk Ya, vaksinasi sekarang lansia ya? kita sudah di posisi 50%. Ya, kita kejar. Intinya dulu 50%. Karena sekarang pemerintah pusat ya Kementerian Kesehatan sudah menggodok bagaimana pandemi ke endemi. Nah, beberapa pastinya persyaratan adalah bagaimana vaksinasi lengkap. Itu otomatis. Booster, bagaimana pemenuhan booster. Nah, ini yang kami akan kejar untuk percepatan ini. Karena jangan sampai nanti begitu ada edaran bahwa sudah bisa endemi, Kota Makassar tidak bisa masuk. Ini tantangan besar saya ke depan. Iya. 50% lansia sudah kami capai, alhamdulillah. Tetapi untuk bagaimana 100% dosis 1, 100% dosis 2 itu yang betul-betul kami maksimalkan. Alhamdulillah di Kota Makassar untuk pencapaian vaksinasi bukan dinas kesehatan saja. Koordinasi lintar SKPD, koordinasi lintar sektor. Pemenuhan itu semua betul-betul dilaksanakan dengan bagus di Kota Makassar. Jadi pencapaian itu pencapaian pemerintah kota, ya Itu terkait pencapaian bersama gitu pencapaian ya, Bu ya? bersama. Bukan hanya dinas kesehatan Bukan, Kota Makassar, Dinas ya? Kesehatan itu sebagai pelaksana teknis ya, sebagai pelaksana teknis di mana memang kita harus Iya. keroyokan terkait Baik. dengan Harus kerja iya, sama kerjasama tim tim. ya. Ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya, smart listeners. Kita break dulu untuk sesaat. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya untuk topik kita hari ini, sekali lagi adaptasi metaverse untuk setiap SKPD ya. Sekali lagi di 0811461011 ya untuk Anda yang ingin bertanya di line WhatsApp kami. Kemudian di channel YouTube Smart FM Makassar, silakan ya, kami masih menantikan Anda. Kita break untuk sesaat dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat